Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Termodinamika Teknik Kimia 1. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan entropi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan bagaimana cara menurunkan persamaan matematika untuk perubahan entropi yang melibatkan gas ideal. Sebagai contoh, kita tinjau 1 mol 1 unit massa yang berada dalam suatu sistem yang mengalami proses mechanically reversible atau secara mekanikal dapat balik di dalam suatu sistem yang tertutup. Maka dalam hal ini kita menggunakan hukum pertama termodinamika yang diturunkan dari persamaan 2.7, du sama dengan dq reversible min p kalikan dv. Kemudian dalam chapter 2 dan juga chapter 3 kita mendapatkan bahwa persamaan untuk entalpi adalah sebagai berikut, yaitu H sama dengan U atau energi dalam ditambah dengan P kali V. Sedangkan untuk perubahan yang cukup kecil, maka kita dapatkan perubahan entalpinya adalah dengan mendiferensialkan persamaan ini, yaitu kita diferensialkan secara total. Jadi dH sama dengan du, kemudian diferensial total dari P kali V adalah P kalikan dV ditambah V kali dP. Kemudian dari persamaan yang terakhir ini, nilai du-nya itu kita substitusi dari persamaan yang atas, sehingga persamaannya sekarang menjadi dH sama dengan dq reversible min P kalikan dV ditambah P kalikan dV plus VdP. Terlihat di ruas kanan pada suku yang kedua dan suku yang ketiga ini saling meniadakan atau jumlahnya sama dengan 0, sehingga sekarang kita dapatkan bahwa dH sama dengan dq reversible plus VdP, atau bisa juga kita tuliskan dq reversible sama dengan dH min VdP. Kemudian dari chapter sebelumnya kita juga mengetahui bahwa entalpi, persamaan entalpi untuk persamaan gas ideal adalah dH untuk gas ideal sama dengan Cp kalikan dt. Kemudian juga untuk volume 1 mol gas ideal adalah R kalikan T dibagi dengan P. Ini yang terakhir berdasarkan persamaan gas ideal. Nah, dari dua persamaan ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang di atasnya, sehingga dengan demikian kita dapatkan persamaan baru, yaitu dq reversible per T sama dengan Cpig dt per T dikurangi R kalikan dP per P. Sehingga sekarang kalau misalkan kita tinjau suatu proses yang berubah dari kondisi 1 ke kondisi 2, maka perubahan entropinya yaitu dq reversible per T didapatkan dengan cara mengintegrasikan dari keadaan 1 ke keadaan 2 dari suku-suku yang ada di ruas kanan, sehingga kita dapatkan perubahan entropinya adalah delta S sama dengan integral Cpig dt per T dikurangi dengan R ln P2 per P1. Ini adalah bentuk perubahan entropi dari keadaan 1 ke keadaan 2. Dari persamaan yang di dalam kotak ini bisa kita lihat bahwa ternyata perubahan entropi hanya tergantung pada kondisi awal dan kondisi akhir saja, atau hanya tergantung pada sifat-sifat awal dan sifat-sifat akhir, dan tidak tergantung pada proses yang dilaluinya. Kemudian kalau pada chapter 4 kita mengenal kapasitas panas rata-rata untuk menghitung entalpi, maka di chapter 5 ini kita juga mengenal ada satu besaran atau parameter tepatnya, yaitu kapasitas panas rata-rata logaritmis yang dinyatakan dalam persamaan berikut,
Nah, ini silakan dipelajari. Untuk sementara kita skip dulu di sini. Bagi kalian yang punya waktu lebih atau juga lebih tertarik untuk membahasnya, silakan nanti dipelajari sendiri. Kemudian dari persamaan terakhir yang ada di dalam kotak ini, suku pertamanya bisa kita jabarkan sebagai berikut, yaitu integral CPIG per R kalikan DT per T. Mengapa di sini ada per R? Karena di persamaan di Smith-Van Ness untuk kapasitas panas dinyatakan dalam persamaan CP per R. Silahkan cek pada tabel C1 di appendix C. Jadi kalau misalkan diintegralkan dari suhu awal atau suhu referensi dari T0 sampai dengan T, maka bentuk integrasinya menghasilkan persamaan sebagai berikut, yaitu A ln theta plus B kalikan T0 ditambah C kalikan T0 kuadrat plus D per tau kuadrat kalikan T0 kuadrat dikalikan tau plus 1 per 2 dikalikan dengan tau min 1, di mana tau adalah perbandingan antara T per T0 atau suhu yang dituju dibandingkan dengan suhu referensi. Mengapa digunakan persamaan ini? Karena persamaan ini digunakan untuk menghindarkan perhitungan yang melibatkan besaran yang cukup besar, nilai yang cukup besar, sehingga kalau misalkan diganti menjadi tau misalkan, maka nilai suhunya akan menjadi lebih kecil ya, karena perbandingan. Oke. Kemudian dengan menggunakan kapasitas panas rata-rata, maka persamaannya akan menjadi demikian ya. Bisa kalian lihat nanti. Oke, sekarang kita lihat contoh soal 5.2. Untuk suatu gas ideal dengan Cp yang konstan yang mengalami proses adiabatik reversible atau isentropik, kita diminta untuk menunjukkan bahwa perbandingan antara suhu awal dengan suhu akhir dibandingkan dengan suhu awal sama dengan P2 per P1, atau tekanan akhir dibanding dengan tekanan awal dipangkatkan gamma min 1 per gamma, di mana gamma di sini adalah perbandingan antara Cp per Cv. Nah, kita diminta untuk menunjukkan bahwa persamaan ini bisa kita turunkan dari persamaan umum untuk entropi, yaitu delta S sama dengan CPIG ln T2 per T1 dikurangi R ln P2 per P1. Saya pikir ini cukup mudah ya, yaitu karena untuk proses yang isentropik maka perubahan entropinya sama dengan 0 atau delta S sama dengan 0, sehingga persamaannya akan menjadi demikian: Cp ln T2 per T1 sama dengan R ln P2 per P1, atau dari persamaan ini bisa kita tuliskan dalam bentuk yang lain, yaitu T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat R per CPIG. Kemudian dari persamaan bahwa Cp sama dengan Cv plus R, atau R adalah selisih antara Cp dengan Cv, maka pangkat di sini akan kita rubah dan akan kita dapatkan nilainya sama dengan gamma min 1 per gamma, sehingga nilai R per CPIG ini kita substitusikan dengan gamma min 1 per gamma, maka kita dapatkan hasilnya bahwa perbandingan antara suhu akhir dibandingkan dengan suhu awal sama dengan perbandingan antara tekanan akhir banding tekanan awal pangkat gamma min 1 per gamma. Kemudian contoh berikutnya adalah contoh 5.3, di mana di sini kita diminta untuk menentukan berapa suhu akhir ketika gas metan pada suhu 550 Kelvin dan 5 bar mengalami ekspansi adiabatik reversible sehingga tekanannya turun menjadi 1 bar. Dengan menganggap bahwa CH4 merupakan gas ideal, maka kita diminta untuk mencari berapa suhu akhir dari gas metan tersebut. Yang berbeda dari contoh 5.3 dengan contoh sebelumnya adalah jika pada contoh sebelumnya kapasitas panas dari
gas ideal itu kita anggap konstan, maka untuk contoh 53 ini kita tidak menganggap bahwa Cp atau kapasitas panas dari gas metan itu konstan. Dalam hal ini nilai dari Cp akan selalu berubah sesuai dengan temperatur sistemnya. Dan kita tahu di sini sistemnya mengalami proses yang adiabatik ekspansi, adiabatik reversible, sehingga tekanannya turun. Maka kalau tekanan turun, suhunya mesti akan turun. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Menyelesaikannya kita kembalikan lagi ke persamaan awalnya atau persamaan umum dari entropi untuk gas ideal, yaitu delta S per R sama dengan integral Cp per R dt per T dikurangi ln P per P0 ya. Ini bisa kita dapatkan dari persamaan sebelumnya. Nah, persamaan ini di dalam kotak dibagi dengan R ya. Oke. Kemudian karena prosesnya adalah proses yang adiabatik reversible, artinya berlangsung pada kondisi isentropik, maka delta S dari persamaan ini sama dengan 0. Sehingga ruas kirinya sama dengan 0, maka persamaan ini bisa kita tulis ulang menjadi integral Cp per R dt per T sama dengan ln P per P0, di mana P ini adalah suhu akhir, kemudian P0 ini adalah P itu adalah tekanan akhir, P0 ini adalah tekanan awal, T itu adalah suhu akhir, dan T0 ini adalah suhu awal. Dalam hal ini P-nya suhu akhir, tekanan akhir adalah 1 bar, tekanan awal adalah 5 bar, maka kita masukkan persamaan ini menjadi ln 1 dibagi 5 sama dengan min 1,6094. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita menyelesaikan persamaan yang sebelah kiri. Karena kita tahu bahwa nilai dari kapasitas panas untuk gas ideal dibagi dengan R ini merupakan fungsi suhu, dan selama proses ekspansi adiabatik, suhunya akan selalu berubah-ubah. Dari 550 Kelvin perlahan-lahan akan turun. Sehingga di sini hasil integrasi dari persamaan yang sebelah kiri ini akan sangat tergantung pada suhu akhirnya. Dan dalam hal ini, karena kita belum bisa menentukan berapa suhu akhirnya, nantinya kita akan membutuhkan proses yang sifatnya iteratif atau berulang. Dalam hal ini, algoritmanya kurang lebih demikian. Kita trial suatu nilai T tertentu, kemudian kita hitung nilai tau-nya. Tau adalah suhu tersebut dibagi dengan 298 Kelvin. Kemudian kita hitung integralnya dengan menggunakan persamaan sebelumnya di persamaan 5.15 A ln theta dan seterusnya, di mana nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D untuk gas metan itu bisa kita dapatkan di tabel C1 appendix C. Kemudian setelah kita dapatkan hasilnya, kita cek apakah benar hasilnya min 1,6094. Jika benar, berarti T yang kita masukkan tadi benar merupakan suhu akhir dari gas metan. Tapi sebaliknya, jika ternyata hasilnya tidak sama dengan min 1,6094, artinya suhu yang kita masukkan tadi salah, sehingga kita harus memasukkan nilai T yang lain. Jadi di sini merupakan penyelesaian yang sifatnya coba-coba. Nah, dengan coba-coba akan kita dapatkan bahwa suhu akhirnya adalah 411,34 Kelvin. Nah, proses coba-coba ini akan mudah kita lakukan dengan menggunakan program di Excel, menggunakan solver atau Goalseek ya. Kita dapatkan suhu akhirnya adalah 411,34 Kelvin. Ini adalah suhu gas metan keluar dari proses tersebut, dan kita lihat memang ternyata suhunya akan turun ya. Cara lain di dalam buku Smith-Vaness adalah dengan menggunakan kapasitas panas
rata-rata logaritmis ya. Nah, ini bisa kalian lihat caranya ataupun juga algoritmanya seperti apa, bisa kalian pelajari sendiri dan akan menghasilkan nilai atau hasil akhir yang sama, yaitu 411,34 Kelvin. Oke, saya pikir ini yang bisa kita pelajari untuk bagian bagaimana menurunkan persamaan perubahan entropi untuk sistem gas ideal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.